Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Kali ini saya mau cerita dan review film India yang berjudul Darlings. Film ini menceritakan kisah seorang wanita muda yang menjadi istri dari seorang suami yang ringan tangan. Saking seringnya mengalami KDRT, suatu hari dia nekat menyekap suaminya sendiri. Film ini masuk dalam kategori film yang bagus banget versi Cerita Jules. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Hamzah adalah seorang pria pemabuk. Dia sering memukuli istrinya Badru. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Hamzah akan mabuk setiap malam dan pulang sambil marah-marah dan memukuli Badru. Biasanya keesokannya Badru akan memar-memar dan Hamzah akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dan Badru pasti memaafkan suaminya. Ibu Badru yang bernama Syamsu tinggal di bangunan yang sama dengan mereka. Dia mengetahui semua ini bahwa Badru sering dipukuli suaminya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Badru masih ingin bertahan. Badru menganggap perilaku Hamzah dipengaruhi oleh kebiasaan minumnya. Seorang pria bernama Zulfi selalu melakukan pekerjaan ini itu di sekitar rumah susun. Dia juga sering mengunjungi Badru dan ibunya Syamsu. Zulfi juga mengetahui penderitaan yang dialami Badru setiap hari. Sebenarnya semua orang di lingkungan itu tahu semuanya. Mereka mendengarnya setiap kali Badru berteriak saat dipukuli Hamzah. Namun mau bagaimana lagi, selain Badru yang masih ingin bertahan, mereka juga tidak menyukai Hamzah yang sombong dan sok. Jadi mereka sebisa mungkin tidak mau berurusan dengan Hamzah. Badru mencoba berbagai cara agar Hamzah berhenti minum dan mabuk. Salah satu caranya mungkin jika mereka memiliki anak. Dia bahkan membeli pakaian baru dan sepatu baru dan berdandan untuk menggoda Hamzah sambil menunggu suaminya itu pulang. Namun saat itu tiba-tiba dia dipanggil untuk pertemuan warga. Kejutan untuk Hamzah pun gagal. आप यहाँ कैसे? बिल्डर 1 घंटे से नीचे इंतजार में है. Di lingkungan rumah susun tempat mereka tinggal, warga sedang merencanakan untuk merenovasi bangunan tua itu dan kontraktor menawarkan pembangunan yang lebih modern di area itu. Semua warga sudah setuju, tinggal Hamzah yang belum memberikan keputusannya. Hamzah yang tidak suka dengan lingkungan itu sebenarnya melarang Badru datang ke pertemuan warga. Dan saat mengetahui bahwa Badru tetap datang, dia pun kesal. Saat mereka sampai di rumah, Hamzah pun melihat kotak sepatu baru Badru. Dia makin marah dan memukul jari Badru dengan hak sepatu baru itu sampai luka. ये सरप्राइज था आपके लिए हमजा. मैं फ्रॉक्स भी लाई. जो है काफी नहीं है तुम्हारे लिए. सुनो ना, darlings. Keesokan paginya Badru masih merasa marah dan melempar piring. Zulfi datang melihatnya namun segera diusir oleh Badru. Saat itu Badru merasakan kebencian pada setiap pria. सब मर्द लोग को ना लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए. सब मर्द लोग को, सबको. Suatu hari, diam-diam Zulfi melaporkan Hamzah atas kekerasan fisik yang dilakukannya kepada istrinya. Saat itu Hamzah pun ditangkap oleh polisi. Saat dipanggil oleh polisi untuk menanyakan kebenaran laporan itu, Badru datang bersama ibunya. Meskipun ibunya berusaha membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh Hamzah, sayangnya Badru termakan rayuan dan janji manis Hamzah yang lagi-lagi berjanji untuk berubah. Meskipun ibunya membujuk Badru agar nggak percaya lagi, tapi Badru tetap luluh setelah Hamzah menjanjikan perubahan setelah mereka memiliki anak. बच्चा होने के बाद पक्का नहीं रहोगे. Badru yang memang sangat ingin memiliki anak pun terbuai dan berupaya membebaskan Hamzah dengan mengatakan kepada polisi bahwa dia tak pernah dipukul oleh suaminya. Di perjalanan pulang, Hamzah menuduh ibu Badru sebagai orang yang telah melaporkannya. Saat itu ibu Badru berkata bahwa pria yang memukul wanita adalah seorang pengecut. Mendengar itu, Hamzah pun memukul hidung ibu Badru sampai berdarah. Ibu Badru marah, sedih dan kecewa terhadap putrinya karena ini adalah kesempatan agar Badru terbebas. Namun kesempatan itu malah dibuang sia-sia dan Badru malah memilih mempercayai Hamzah. Sejak saat itu ibu Badru tidak pernah menegur Badru lagi. Hamzah juga semakin merasa menang. बच्चा होने के दिन से दारू बंद. किसका बच्चा? हमारा बच्चा. क्या जरूरत थी कंप्लेन करने की? हमजा मत.
आज फैसला कर, या तो वो या मैं। Sebulan kemudian saat sedang di kantor, Hamzah tiba-tiba kesakitan. Di rumah sakit, Hamzah mendapati bahwa dirinya menderita kerusakan hati kronis. Dan menurut dokter, dia harus berhenti minum atau dia akan mati lebih cepat. आपका लीवर डैमेज हो रहा है, छोड़ोगे नहीं तो मरोगे। Malam itu setelah sampai di rumah, Hamzah diberitahu Badru bahwa dia tengah hamil. Hamzah kemudian berkata bahwa mulai saat itu dia akan berhenti minum sesuai janjinya saat di kantor polisi. Mendengar itu pun Badru sangat bahagia. Padahal sebenarnya Hamzah bertekad berhenti minum agar dia tidak cepat mati, bukan karena kehamilan Badru. Ibu Badru sedang memulai bisnis cateringnya sendiri. Dia dibantu oleh Zulfi untuk membuat video promosi. Saat itu Badru datang ke rumah ibunya untuk memberitahukan kabar baik mengenai kehamilannya. Seketika kemarahan ibunya Badru langsung hilang mendengarnya. Ternyata saat itu Hamzah juga ikut dan meminta maaf kepada ibu Badru. Saat itu dia melihat Zulfi ada di sana. बिल्डर को मिल दिल से, फिर माफ कर दूंगी। Anything. Hari-hari di masa kehamilan penuh kebahagiaan. Hamzah benar-benar berhenti minum dan selalu bersikap baik kepada Badru. Bisnis cateringnya Ibu Badru juga mulai membuahkan hasil setelah mereka mempromosikan masakannya ke kantor polisi. Zulfi juga selalu membantu mengirimkan pesanan makanan. Suatu hari Hamzah mengetahui siapa yang dulu telah melaporkannya ke polisi. Dia tahu bahwa Zulfi lah orangnya dan Badru mengetahui hal itu selama ini. Saat itu Hamzah curiga bahwa Badru dan Zulfi memiliki hubungan di belakangnya, dan dia yakin bahwa anak yang dikandung Badru bukanlah anaknya, melainkan anak Zulfi. Saat mengetahui bahwa Hamzah tahu mengenai laporan ke polisi itu, Badru ketakutan. Dia berusaha mengunci pintu agar Hamzah tidak bisa berbuat macam-macam. Saat mengetahui bahwa rumahnya dikunci dari dalam, Hamzah semakin emosi. Dia memecahkan kaca jendela dan masuk ke rumah. Meskipun tahu bahwa istrinya sedang hamil, dia tetap menyiksa Badru. Tetangga yang mendengar sudah biasa dan gak mempedulikan lagi karena Badru yang selalu memaafkan suaminya. Namun kali ini gak tanggung-tanggung, Hamzah sampai menjatuhkan Badru dari atas tangga. Hal ini mengakibatkan Badru keguguran. Kali ini Hamzah tidak dibawa pengaruh alkohol dan dia secara sadar telah menyiksa istrinya sendiri. Badru masuk rumah sakit. Saat sadar dia baru mengetahui bahwa dia telah kehilangan anak yang diimpikannya selama ini. Kenyataan pahit itu membuat Badru menangis. Sebelum pulang ke rumah, Badru menemui dokter dan meminta obat tidur. Badru kemudian menelpon ibunya. Saat ibu Badru datang ke rumah Badru, dia pun mendapati Hamzah sedang tertidur dalam posisi duduk di kursi dan diikat. Dalam kondisi panik, kedua ibu dan anak itu pun merencanakan apa yang akan mereka lakukan kepada Hamzah. Untuk saat ini, mereka akan diam dan menutup semua celah di rumah agar tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Selain Zulfi, tak ada lagi yang tahu mengenai hal ini. Selama menyekap Hamzah, Badru tidak lupa untuk meluapkan kemarahannya kepada Hamzah. Ibu Badru kemudian meminta obat suntik kepada Kasim, seorang kenalan di lingkungan yang sama. Kasim memiliki kenalan yang bekerja di rumah sakit jiwa. Sementara itu, bos Hamzah di kantor kebingungan karena Hamzah tidak juga masuk kerja. Saat menelpon HP Hamzah, Badru mengangkatnya dan mengatakan bahwa Hamzah pulang kampung karena ayahnya meninggal secara mendadak. Suatu hari akhirnya bos Hamzah berkunjung ke rumah untuk mengambil kunci lemari kantor. Badru buru-buru menyuntikkan obat kepada Hamzah dan membawanya ke kamar. Ternyata bos Hamzah telah menelpon ke kampung Hamzah dan tahu bahwa Hamzah tidak pulang kampung karena ayahnya sudah cukup lama meninggal. Badru dan ibunya kemudian berbohong lagi dengan mengatakan bahwa Hamzah sebenarnya sedang sakit. Saat melihat Hamzah di kamar, bosnya mengira Hamzah sakit gara-gara kebiasaan minumnya. ये हमजा ने बोला ना झूठ बोलने के लिए चुप काम पे आजा। Suatu hari dengan maksud agar polisi tidak mencurigai mereka, Badru dan ibunya datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Hamzah telah hilang. Namun polisi saat itu mencurigai bahwa Zulfi dan Badru adalah dalang semua ini dengan alasan mereka saling mencintai dan ingin menyingkirkan Hamzah. Polisi pun berangkat untuk memeriksa rumah Badru.
Di rumah, Hamzah dijaga oleh Zulfi. Dengan kemampuan manipulatifnya, Hamzah berhasil membuat Zulfi melepaskannya. Namun sebelum itu Zulfi sempat menyuntikkan obat kepada Hamzah. Dan itu membuat Hamzah sempoyongan dan bertingkah mirip seperti orang yang sedang mabuk. Saat polisi bersama Badru dan ibunya sampai, hanya ada Zulfi di sana. Karena tak menemukan apapun yang mencurigakan, polisi kembali menuduh Zulfi dan akhirnya Zulfi mengatakan bahwa yang dia cintai bukanlah Badru, melainkan Syamsu, ibunya Badru. Semua orang terkejut dengan pengakuan itu, namun mereka segera pergi lagi karena ternyata Hamzah telah ditemukan dan berada di kantor polisi. Di kantor polisi, Hamzah berusaha mengadukan Badru dan ibunya, namun dia tidak bisa berbicara dengan benar. Sampai akhirnya Badru datang dan bersandiwara, dan dia membuat polisi percaya bahwa Hamzah telah mabuk-mabukan lagi di jalanan. Mereka kemudian membawa Hamzah pulang. Panik dan bingung apa yang akan dilakukan selanjutnya, Syamsu dan Zulfi akhirnya menyarankan agar mereka mengikat Hamzah di rel kereta dan meninggalkannya sampai tewas di sana. Namun Hamzah memohon agar dia tidak dibunuh. Dia berjanji akan pergi dari hidup Badru selamanya. Badru terdiam. Dia kemudian meminta Hamzah untuk merekam video yang menyebutkan bahwa dia sendiri yang memilih pergi karena telah menyiksa Badru selama ini. Hamzah pun setuju, dan setelah video itu selesai mereka langsung menguploadnya. Tapi sebenarnya mereka tetap saja akan membunuh Hamzah. Hamzah kembali disuntik dan diikat. Dengan bantuan Kasim, mereka kemudian membawa Hamzah ke rel kereta dan mengikatnya di sana. Namun kemudian Badru menyadari bahwa dengan begini berarti dia sama saja seperti Hamzah. Dan jika dia tetap saja membiarkan Hamzah dilindas kereta, dia yakin bahwa seumur hidup dia akan tetap dihantui oleh Hamzah. Badru kemudian melepaskan ikatan Hamzah dan menyuruh Hamzah pergi dan jangan kembali ke kehidupannya. Namun Hamzah tak pernah berubah. Setelah bebas, dia kembali mengata-ngatai Badru dan bersumpah bahwa dia akan membalas dendam. Sambil masih terus mengoceh, tiba-tiba Hamzah ditabrak kereta api. Di perjalanan pulang, ibu Badru akhirnya menyebutkan bahwa Badru melakukan hal yang benar dengan melepaskan Hamzah sebelum dia tertabrak kereta tadi. Ternyata ibu Badru juga di KDRT suaminya dulu, bahkan setelah Badru lahir. Dia kemudian membunuh suaminya dan dengan bantuan Kasim menyingkirkan jasadnya. Dia kemudian melaporkan kehilangan orang kepada polisi, tapi polisi tak pernah menemukan ayah Badru. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan ritual kematian untuk Hamzah. Film berakhir dengan Badru berkeliling kota dengan senyuman di bibirnya. Di satu titik film ini bikin saya marah ke kedua suami istri itu. Ke suaminya karena KDRT yang dia lakukan, ke istrinya karena kebodohannya. Tapi cukup memuaskan juga melihat kemarahan di dalam diri Badru yang semakin meningkat seiring waktu. Sampai dia berada di titik di mana dia ingin memberikan pelajaran kepada suaminya. Sekali lagi Alia Bhatt membuktikan bahwa dia adalah salah satu aktris India terbaik di era sekarang. Pemeran Ibu Badru, Shefali Shah, juga sama kerennya di sini. Sebenarnya peran beliau nggak bisa dibilang peran pembantu juga. Perannya malah hampir seimbang sama pemeran utama. Bahkan saya juga merasa kalau mungkin bisa ada film lain yang menceritakan kisah hidup Ibu Badru ini, karena kayaknya bakal menarik banget. Kemudian Vijay Verma sebagai Hamzah, dia meyakinkan banget saat memerankan seorang suami yang bengis dan manipulatif. Perannya menyebalkan sampai akhir. Secara keseluruhan saya suka film ini. Filmnya menarik, seperti mengikat mata untuk menontonnya dari awal sampai akhir. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kalian punya request film bisa ditulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.